Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan kami mahasiswa-mahasiswi dari UIN Raden Fata Palembang Angkatan dari 2018 dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Angkatan 2018. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan dosen saya yang bernama Bapak Afif Alfianto selaku dosen kami yang mengajar mata kuliah Manajemen Mutu Pendidikan. Baiklah, di sini kami mendapatkan tugas untuk menjelaskan tentang memahami audit dan sertifikasi sistem manajemen mutu kami dari kelompok 6. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan tiga rekan saya. Yang pertama yaitu Angelica Purnamasari dengan NIM 19302031. Yang kedua yaitu Putri Maharani dengan NIM 1930203183. Dan rekan saya yang ketiga yaitu Bella Rianti dengan NIM 1930203062. Baiklah, langsung saja kita memulai penjelasannya dari rekan saya. Yang pertama Angelica Purnamasari, yang kedua Putri Maharani, yang ketiga saya sendiri yaitu Nabila Regita, yang keempat yaitu Bella Rianti. Selamat menyaksikan. Hai, saya Angelica Purnamasari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian, audit, dan sertifikasi. Tentu teman-teman sering mendengar, apalagi di dalam sebuah perusahaan baik swasta maupun negeri, mendengar kata audit. Langsung saja ke penjelasannya. Yang pertama itu ada pengertian audit. Berdasarkan ISO 9000/2005, pengertian audit adalah proses sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan mengevaluasinya secara objektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit terpenuhi. Audit mutu dapat dilakukan dengan berbagai alasan, antara lain melihat proses keseluruhan, memastikan kesesuaian, menilai aktivitas, menilai untuk kepentingan sertifikasi, dan lain-lain. Sedangkan menurut The International Standard for Terminology in Quality Management ISO 8402, audit mutu merupakan suatu pengujian sistem dan independen untuk menentukan apakah aktivitas mutu dan hasil sesuai dengan pengaturan yang direncanakan, dan apakah pengaturan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif dan cocok untuk mencapai tujuan. Jadi dalam hal ini auditor menguji kesesuaian terhadap standar dan sistem mutu yang berlaku dan mengidentifikasikan perbaikan yang mungkin dilakukan. Selanjutnya itu penjelasan mengenai sertifikasi. Sertifikasi adalah suatu standar internasional di bidang manajemen mutu. Jadi jika suatu perusahaan atau organisasi telah mendapatkan sertifikasi tersebut, bisa dikatakan perusahaan tersebut telah sesuai dan memenuhi persyaratan internasional dalam hal sistem manajemen mutu. Dan karena pada dasarnya suatu manajemen mengarah pada apa yang perusahaan atau organisasi lakukan untuk melakukan proses dan aktivitas sehingga produk atau jasa yang dihasilkan memenuhi tujuan. Oke, untuk penjelasan secara rincinya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putri Maharani, NIM 1930203183. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari yang sebelumnya, yaitu B. Tujuan dan fungsi audit dan sertifikasi sistem manajemen mutu. Tujuan audit sistem manajemen mutu dibagi ke dalam dua bagian, yaitu A. Untuk internal, melihat kekurangan sistem manajemen mutu, mengevaluasi kekurangan untuk kemudian melakukan tindakan koreksi, menilai kesiapan untuk audit eksternal atau pihak kedua dan pihak ketiga, mendorong pemeliharaan dan perbaikan dari pelaksanaan dalam sistem manajemen mutu. Yang B, untuk eksternal memenuhi persyaratan standar sistem manajemen mutu, memenuhi persyaratan badan sertifikasi, memenuhi persyaratan pelanggan atau khusus dan normal, memenuhi undang-undang atau badan pemerintahan atau misalnya rektor nuklir. Adapun tujuan lainnya sebagai berikut. Adapun tujuan dari adanya sertifikasi di dalam suatu perusahaan atau organisasi diantaranya sebagai berikut. A. Memenuhi persyaratan kualitas komunikasi. B. Sesuai dengan peraturan. C. Sesuai dengan tujuan lingkungan. D. Melihat kesesuaian antara kriteria dan aktual implementasi di lapangan. E. Untuk melihat potensi perbaikan berkelanjutan dari SMM yang digunakan. Dan yang terakhir, untuk melakukan atau menyelidiki departemen atau bagian yang lemah dalam implementasi ISO 9001/2015. Terima kasih.
Hai guys, bertemu lagi dengan saya Nabila Regita. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang audit. Audit dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, audit oleh pihak pertama. Audit oleh pihak pertama biasa juga disebut dengan audit internal, yaitu audit yang dilakukan oleh auditor yang berasal dari organisasi itu sendiri. Audit ini dilakukan biasanya untuk memastikan bahwa sistem telah dijalankan dengan benar, telah memenuhi standar yang diacu, serta memungkinkan organisasi untuk melakukan improvement atau tindakan perbaikan yang akhirnya dapat memberikan gambaran kepada pihak manajemen tentang apa yang terjadi dalam organisasi. Audit oleh pihak kedua. Audit pihak kedua dilakukan oleh pihak lain, tetapi yang masih berhubungan langsung dengan organisasi atau perusahaan. Biasanya, audit ini dilakukan oleh pelanggan kepada pihak supplier dan subkontraktor. Audit dilaksanakan untuk memastikan bahwa supplier atau subkontraktor telah memenuhi kebutuhan pelanggan dengan baik dan dapat membantu supplier untuk melakukan tindakan perbaikan serta kerjasama antar kedua belah pihak. Yang terakhir yaitu audit oleh pihak ketiga. Audit pihak ketiga adalah audit yang dilakukan oleh pihak lain yang independen, dalam arti tidak ada kaitan dengan organisasi. Biasanya organisasi meminta pihak ketiga untuk mengaudit demi kepentingan sertifikasi. Selain itu, tentu saja untuk mendapatkan penilaian kesesuaian dari pihak independen yang dapat memastikan bahwa organisasi telah mempunyai sistem manajemen mutu yang telah memenuhi standar internasional. Baiklah, itu saja penjelasan dan juga pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Bella Rianti. Terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Bella Rianti, NIM 1930203062. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu pengertian ISO 9001-2015. ISO 9001-2015 adalah keluarga dari sistem standar manajemen mutu yang dirancang untuk membantu organisasi dalam memastikan bahwa organisasi dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dan serta dapat memenuhi persyaratan perundangan, hukum, dan peraturan yang terkait dengan produk atau jasanya. ISO 9001-2015 adalah standar dokumen yang mencantumkan persyaratan yang harus dijalankan oleh organisasi dan harus dijaga. ISO 9001-2015 adalah standar terbaru dari sistem manajemen mutu ini, dan 2015 adalah tahun revisi terbaru dari sistem manajemen mutu ini. ISO 9001 merupakan sertifikat yang berorientasi pada layanan pelanggan dan standar manajemen mutu yang diadopsi pada tahun 2000 oleh ISO. Menurut standar ini, sebuah organisasi harus menunjukkan kemampuan untuk memenuhi atau melampaui kepuasan pelanggan dalam hal fungsi produk, kualitas, dan kinerja. Demikian pula organisasi tersebut juga harus menerapkan peraturan, standar industri, dan praktik terbaik mengenai proses produksi dan hasil. Singkatnya, standar ISO 9001 memastikan bahwa organisasi menawarkan produk-produk berkualitas sekaligus mendorong dan bertindak atas umpan balik pelanggan, pengguna akhir, dan badan pengatur. ISO 9001 merupakan kesepakatan nasional yang digunakan untuk menentukan standar universal yang berlaku untuk semua organisasi mengenai produk dan layanan yang memenuhi harapan pelanggan dan syarat peraturan. Kesesuaian dengan persyaratan peraturan dan harapan pelanggan bagaimanapun tidak cukup untuk memenuhi standar ISO 9001. Sebuah organisasi juga harus menciptakan sistem yang dirancang untuk memungkinkan terjadinya perbaikan terus-menerus. Audit internal, audit oleh klien, dan audit oleh lembaga sertifikat pihak ketiga independen harus didorong untuk membantu organisasi melakukan perbaikan terus-menerus. Standar ISO 9001 dimaksud untuk berlaku bagi semua organisasi dengan berbagai skala dan bidang industri. ISO 9001 tidak mensyaratkan cara tertentu tentang bagaimana organisasi harus memenuhi persyaratan, melainkan hanya menunjukkan mengenai pedoman yang harus dipenuhi.
Sertifikat bukanlah persyaratan kepatuhan, tetapi berfungsi untuk meyakinkan pelanggan bahwa suatu organisasi beroperasi sesuai standar yang ditetapkan. Ketika diterapkan pada lingkungan bisnis ke bisnis, sertifikat ISO 9001 membantu menanamkan kepercayaan terutama dalam situasi yang melibatkan hubungan bisnis baru atau joint venture. ISO 9001-2015 adalah standar dokumen yang mencantum persyaratan yang harus dijalankan oleh organisasi dan harus dijaga implementasinya. Ada beberapa dokumen standar yang berada dalam famili ISO 9000, tetapi hanya ISO 9001-2015 yang bisa disertifikasi. Ada beberapa kelebihan yang dimiliki oleh ISO 9001-2015. Di antaranya adalah tidak ada prosedur wajib dalam clause atau standar ISO 9001-2015, sehingga organisasi dapat menyatukan produser atau melakukan prosedur ke dalam manual mutu, sehingga niatnya dokumen akan lebih ringkas dan praktis. Menyatukan dokumen dan rekod dalam satu istilah yang informasi terdokumentasi. Hal ini tentu saja akan memudahkan terhadap pengendalian informasi terdokumentasi. Menonjolkan leadership dalam implementasi ISO 9001-2015. Leadership menjadi salah satu pasal yang berdiri sendiri dalam standar ISO 9001-2015. Ya, para leader dan organisasi dituntut untuk lebih bisa membangun dan mengimplementasikan SMM yang dibuat untuk organisasi dengan memberikan contoh nyata dan terlibat langsung upaya implementasi SMM yang efektif dan efisien. Cara tertentu tentang bagaimana organisasi harus memenuhi persyaratan, melainkan hanya menunjukkan mengenai pedoman yang harus dipenuhi. Sertifikat bukanlah persyaratan kepatuhan, tetapi berfungsi untuk meyakinkan pelanggan bahwa suatu organisasi beroperasi sesuai standar yang ditetapkan. Ketika diterapkan pada lingkungan bisnis ke bisnis, sertifikat ISO 9001 membantu menanamkan kepercayaan terutama dalam situasi yang melibatkan hubungan bisnis baru atau joint venture. ISO 9001-2015 adalah standar dokumen yang mencantum persyaratan yang harus dijalankan oleh organisasi dan harus dijaga implementasinya. Ada beberapa dokumen standar yang berada dalam famili ISO 9000, tetapi hanya ISO 9001-2015 yang bisa disertifikasi. Ada beberapa kelebihan yang dimiliki oleh ISO 9001-2015. Di antaranya adalah tidak ada prosedur wajib dalam clause atau standar ISO 9001-2015, sehingga organisasi dapat menyatukan produser atau melakukan prosedur ke dalam manual mutu, sehingga niatnya dokumen akan lebih ringkas dan praktis. Menyatukan dokumen dan rekod dalam satu istilah yang informasi terdokumentasi. Hal ini tentu saja akan memudahkan terhadap pengendalian informasi terdokumentasi. Menonjolkan leadership dalam implementasi ISO 9001-2015. Leadership menjadi salah satu pasal yang berdiri sendiri dalam standar ISO 9001-2015. Ya, para leader dan organisasi dituntut untuk lebih bisa membangun dan mengimplementasikan SMM yang dibuat untuk organisasi dengan memberikan contoh nyata dan terlibat langsung upaya implementasi SMM yang efektif dan efisien. Selesai sudah pemaparan dari kami dari kelompok 6. Terima kasih juga kepada Bapak Afif Alfianto MPD selaku dosen Manajemen Mutu Pendidikan karena telah memberikan ilmu dan juga manfaat bagi kami selaku mahasiswanya. Dan juga terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menjelaskan dengan baik, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami kelompok 6. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.